Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah SWT semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Anak-anak, pada materi yang pertama ini adalah meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Hari akhir adalah hari kiamat, berakhirnya dunia ini. Kita wajib beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Jadi selama malaikat Israfil belum meniup trompetnya, berarti belum terjadi hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Coba Pak Fuad tanya, rukun iman ada berapa? Ada berapa? Betul, ada 6. Nah, ini yang kelimanya, iman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Coba diulangi lagi. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Jadi nanti anak-anak diulang-ulang lagi ya supaya hafal. Nih Pak Fuad jelaskan artinya. Wa annas sa'ata, sesungguhnya hari kiamat, atiyatul, itu pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, yab'atsu man, akan membangkitkan orang, fil kubur, di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-7. Jadi hari kiamat itu pasti akan datang. Hanya saja tidak ada satupun dari kita yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau sudah hari kiamat datang, semuanya tidak bisa mengelaknya.
macam-macam hari kiamat. Para ulama mengelompokkan kiamat itu ada dua macam. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro atau diartikan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Pak ulang, terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Jadi hanya sebagian saja. Misalnya matinya seseorang karena sakit. Jadi banyak yang meninggal karena sakit. Kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi hanya sebagian kecil saja yang menimpa manusia. Yang kedua, kiamat kubro atau artinya kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Jadi kalau semua hancur di dunia dan isinya dan alam semesta ini hancur, itulah kiamat kubro. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Jadi gambaran hari kiamat itu seperti laron yang berterbangan. Cepat sekali. Ayat yang selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi kalau bumi sudah bergoyang, digoncangkan, itu sudah tanda-tandanya, tanda-tanda dari kiamat. Proses kehidupan di alam akhirat. Jadi setelah manusia meninggal dunia, itu akan melewati proses menuju akhirat. Proses yang pertama adalah yaumul barzah, yang artinya alam kubur, batas antara dunia dan akhirat. Jadi yang pertama yaumul barzah. Jadi setelah manusia meninggal, yang pertama akan dikubur. Sampai kapan? Menunggu sampai kiamat itu datang. Ini yang pertama. Yang kedua, yaumul ba'as, hari kebangkitan. Setelah hari kiamat itu datang, jadi manusia nanti akan dibangkitkan dari kuburnya. Untuk apa? Ya, untuk melewati proses selanjutnya, yaitu yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Jadi manusia bangkit, kemudian dikumpulkan
di sebuah lapangan yang namanya padang mahsyar. Untuk apa? Yaumul mizan, untuk hari pertimbangan. Jadi untuk ditimbang amal manusia itu. Jadi amal baiknya atau amal yang tidak baiknya nanti akan ditimbang. Yaumul hisab, hari perhitungan amal, ditimbang, dihitung manakah amal yang baik, manakah amal yang buruk, ditimbang. Kalau nanti setelah penimbangan, setelah penghitungan ternyata amalnya banyak yang baik, nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika banyak amal yang tidak baik, maka akan ditempatkan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang ingin mau masuk surga? Semuanya pasti ingin masuk surga. Karena di sana digambarkan surga itu tempat yang indah. Jadi mau apa saja di surga akan dikabulkan. Sebaliknya, kalau di neraka tempatnya adalah siksa. Jadi neraka disiapkan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang sering melakukan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan amal yang baik sehingga bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi banyak yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Di orang baik-baik dibunuh. Nah, ini sudah banyak. Yang ketiga, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Ya memang. Jadi tahu-tahu sudah umur segini, tahu-tahu sudah tua. Nah, ini hanya singkat. Ya memang kehidupan dunia adalah sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah, itu lagunya. Jadi mari kita manfaatkan kehidupan ini dengan melakukan amal yang baik. Yang keempat, sering terjadi bencana alam. Sudah banyak tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan yang lainnya. Yang kelima, orang yang baik berkurang, sedangkan orang yang jahat bertambah banyak. Ya, memang sekarang banyak yang jahat. Yang keenam, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Ini juga banyak dilakukan. Jadi sudah tua, sudah beruban, biar kelihatan muda, ya cat rambutnya menjadi warna hitam. Jadi biar kelihatan muda. Itu tanda-tanda kiamat sugro. Yang ketujuh, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Ini sudah banyak. Jadi pria kecewek-cewekan atau wanita kecowok-cowokan. Di pria pakai anting, mamanya ya. Wanita pakai baju pria. Nah, dan sebagainya. Ini hanya contoh saja, anak-anak.
kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama munculnya dukhon atau kabut atau asap yang tebal. Jadi sebelum kiamat kubro itu datang, nanti mula-mula ada dukhon atau kabut yang tebal. Yang kedua turunnya Dajjal. Dajjal, orang yang jahat, jadi yang mengaku-ngaku Tuhan. Jadi begitu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Dajjal itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Banyak ya yang dikisahkan itu, bisa kalian saksikan di YouTube. Jadi ada yang mengikuti Dajjal dengan simbol-simbolnya. Misalnya simbolnya itu matanya satu. Banyak itu artis-artis Korea kan sering menampilkan simbol mata satu, kemudian pakai tangan itu kayak jadi telunjuk dan jari manis ya, di ke atas kan, yaitu simbol Dajjal juga. Nauzubillah min dzalik. Maka kita jangan mengikuti Dajjal. Ada doanya. Doa biar kita jauh dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kita biasanya dibaca sebelum salam ketika sholat. Sudah tahu doanya? Nanti kalian cari di internet ya. Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, binatang melata. Binatang melata ini nanti jadi dia akan memakan apa saja yang ditemuinya. Umpamanya ketemu kayu, ya kayu dimakan. Umpamanya ketemu manusia, ya manusia akan dimakan. Memakan semua yang ditemuinya. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, terjadinya 3 kali penenggelaman di bumi, yaitu di timur dan di barat di Jazirah Arab. Yang kedelapan, api muncul dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Ini tanda-tanda kiamat kubro. Iman kepada hari kiamat. Jadi setelah kita tahu apa itu hari kiamat, kita diharapkan untuk mengetahui hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang pertama, akan membuat kita tidak terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara dan mementingkan kehidupan di akhirat. Jadi ibadahnya mulai ditata lagi, diperbaiki lagi. Sholatnya yang masih bolong-bolong itu ditambal, jangan sampai bolong. Ya. Yang kedua, akan membuat seseorang lebih berhati-hati dengan apa yang dilakukan, karena di hari akhir kelak semua kebaikan juga keburukan akan dihitung dan ditimbang. Jadi hati-hati dalam berbuat, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi setelah hari akhir, di mulut kita ini nanti akan dikunci.
yang berbicara adalah anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita. Di mata kita nanti akan berbicara, melihat apa tadi, terus tadi lagi ngapain, dengan tangan itu dibuat apa, dengan kaki itu dibuat melangkah kemana. Jadi nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya. Yang ketiga, akan membuat seseorang lebih giat dan disiplin dalam beribadah dan menjauhi larangannya. Jadi lebih giat ibadahnya, enggak malas-malasan. Ada azan, ya segera ambil wudhu, melaksanakan ibadah sholat, baca Al-Quran, jadi berbakti kepada orang tua dan guru dan lain sebagainya. Yang keempat, memberi ketenangan juga ketentraman bahwa segala kesusahan atau kesulitan di dunia akan dibalas dengan kenikmatan di hari akhir. Jadi dengan surga tentunya. Jadi kalau kita berbuat baik akan dikeluarkan dari kesusahan hidup kita dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian penjelasan tentang hari akhir. Semoga kita lebih kuat imannya. Jadi takut mati, sehingga apa? Sehingga banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.